Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam kegiatan pembelajaran IPA kelas 9 materi pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas teori dasar kemagnetan. Apakah itu magnet? Nah, inilah yang harus kita cari jawabannya. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Ini adalah nama sebuah wilayah yang pertama kali ditemukan di Yunani pada masa itu. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Walaupun magnet itu dipotong-potong, maka tiap potongan magnet kecil akan tetap memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Kutub utara magnet menunjukkan kutub utara bumi dan kutub selatan menunjukkan kutub selatan bumi. Ini dapat ditinjau dari segi geografis. Apa yang dimaksud dengan magnet elementer? Marilah kita lihat uraian berikut. Magnet elementer adalah magnet yang paling kecil. Magnet ini berupa atom. Suatu benda akan bersifat magnet jika magnet elementernya mempunyai arah yang cenderung sama atau beraturan. Dan benda yang tidak mempunyai sifat magnet jika magnet elementernya mempunyai arah acak atau sembarang. Artinya kutub-kutubnya belum beraturan. Jika kita gambarkan pada gambar berikut, ada dua jenis gambar. Yang pertama, yang A, itu adalah gambar susunan magnet elementernya yang tersebar secara acak atau tidak teratur. Sedangkan gambar B, magnet elementernya tersusun secara teratur. Ini akan bersifat magnet. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat dan jenis magnet. Berdasarkan asal-usulnya, magnet dibedakan menjadi magnet alam dan magnet buatan, di mana magnet alam merupakan magnet yang berasal dari alam. Sedangkan magnet buatan merupakan magnet yang dibuat sesuai dengan kebutuhan manusia. Berdasarkan bentuknya dapat kita lihat ada yang berbentuk batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, magnet berbentuk lingkaran, dan sebagainya. Berikutnya, berdasarkan sifat magnetnya, bahan dapat dibedakan menjadi diamagnetik, merupakan bahan yang ditolak oleh magnet, misalnya emas dan seng. Yang kedua, paramagnetik, yaitu bahan yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya aluminium dan platina. Sedangkan yang ketiga, ferromagnetik, adalah bahan yang sangat kuat ditarik oleh magnet, contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Berdasarkan sifat kemagnetan yang lain, ada benda bersifat magnet tetap dan magnet sementara. Yang pertama, magnet tetap atau dikatakan magnet permanen, yaitu bahan yang sulit dibuat magnet, tetapi jika sudah menjadi magnet, sifat kemagnetannya sulit hilang. Nah, bahan yang bersifat magnet tetap adalah baja. Yang kedua, magnet sementara, yaitu bahan yang mudah dibuat magnet, tetapi jika sudah menjadi magnet, sifat kemagnetannya mudah hilang, misalnya besi. Anak sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membuat magnet. Cara membuat magnet dapat dilakukan dengan tiga cara, dengan cara menggosok, induksi, dan mengalirkan arus listrik searah atau DC. Kita nanti akan membahas satu persatu. Yang pertama dengan cara menggosok. Nah, perhatikan tayangan video berikut. Nah, untuk menentukan kutubnya, ujung besi yang digosokkan dengan magnet tetap memiliki kutub yang sama. Jadi kalau selatan
digosok pertama menyentuh besi yang mana, itulah kutubnya selatan. Sedangkan kutub yang lain adalah berlawanannya adalah kutub utara. Di ujung yang terakhir mempunyai kutub yang berlawanan. Yang kedua, dengan cara induksi. Induksi dengan cara mendekatkan magnet tetap pada besi atau baja. Ini kita lihat videonya. Nah, untuk menentukan kutubnya, ujung yang berdekatan dengan magnet tetap memiliki kutub yang berlawanan. Jika magnet tetapnya kutub utara didekatkan dengan besi, maka besi yang berdekatan menjadi kutub selatan. Sedangkan ujung yang lainnya adalah kutub utara, dan seterusnya. Yang ketiga, dengan cara mengalirkan arus listrik dapat dilakukan dengan melilitkan kawat pada paku. Nah, ini lilitannya harus sempurna. Semakin banyak lilitan, maka sifat kemagnetannya akan semakin kuat. Selanjutnya kita hubungkan dengan baterai seperti pada video ini. Nah, maka kita dekatkan dengan paku, akan menjadi bersifat magnet. Nah, cara menentukan kutubnya kita menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari itu menunjukkan kutub utara, sedangkan keempat jari adalah arah arus. Jadi jika keempat jari menunjukkan arah putaran arus listrik, maka ibu jari adalah kutub utara. Kalau ibu jari kutub utara, maka yang lain adalah kutub selatan. Demikian anak-anak untuk materi kali ini. Selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.